Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 869 chapter 869 ledakan instan mate. 8 naga emas bangkit langsung dari tanah. Setiap naga memiliki panjang lebih dari 5 meter dan bahkan ruang pun melengkung di hadapan mereka. Yue Zhenyu merasakan ruang melengkung yang memutar tubuhnya dengan liar sehingga dia tidak bisa melepaskan lebih banyak api suci untuk menahan serangan itu. Pada saat yang sama, pedang sucinya tidak menusuk apapun setelah merindukan tubuh Tang Wulin. Xie berdiri dalam jarak dekat. Menjadi master jiwa tipe agility, dia juga terguncang sampai seluruh orangnya melesat lurus ke atas. Xie dan Yue Zhenyu adalah bagian dari Shrek Seven Monsters. Meskipun keduanya bisa merasakan ada yang tidak beres, reaksi mereka baik. Keduanya melepaskan armor tempur mereka secara bersamaan. Armor pertempuran mereka berputar dengan cepat dan menutupi tubuh mereka dalam upaya untuk menahan naga emas mengguncang bumi, tetapi jelas bahwa Tang Wulin tidak berencana untuk bersikap lunak pada mereka. Dia membuat setengah putaran saat dia mengayunkan kaki kanannya dengan kecepatan kilat. 8 naga emas di udara menusuk kaki kanannya langsung mirip dengan sungai yang melebur menjadi laut. Kemudian, naga raksasa muncul di hadapan semua orang. Xie dan Yue Zhenyu telah mengenakan armor tempur untuk melindungi diri mereka sendiri dengan perlindungan penuh. Tetap saja, tubuh mereka terlempar jauh, mirip dengan 2 bola meriam, dan menghantam perisai pelindung jauh, menghasilkan 2 cincin pancaran tajam pada perisai. Apa? Yue Zhenyu dan Xie tercengang oleh pukulan itu. Senyum Su Xiaoyan membeku sementara Su Lizhi membelalakkan matanya. Ekspresi Yuanen Yehui dan Ye Xinglan langsung membeku. Bagaimana ini mungkin? Kata keajaiban bahkan tidak dapat menggambarkan pemandangan yang baru saja mereka saksikan. 2 pukulan. Naga emas mengguncang bumi dan naga emas mengibaskan ekornya adalah bagian dari 9 gerakan naga emas. Namun, hanya butuh 2 pukulan untuk Tang Wulin, dan dia bahkan belum melepaskan jiwa bela dirinya. Xie dan Yue Zhenyu dibuang. Apakah karena mereka gagal berkoordinasi dengan baik? Apakah karena serangan mereka tidak cukup kuat? Tidak. Hanya kemampuan Tang Wulin yang sangat mendominasi. Dia begitu mendominasi mereka berdua bahkan tidak memiliki kesempatan. Xie dan Yue Zhenyu merasakan esensi darah mereka terlempar dan melonjak di seluruh tubuh mereka saat mereka meluncur turun dari perisai pelindung. Meskipun armor tempur mereka memblokir sebagian besar serangan, mereka masih merasa sakit dan lesu sehingga mereka harus segera menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk memulihkan diri dengan usaha keras. Mereka tidak terluka karena 2 pukulan itu lebih mengejutkan daripada melukai mereka. Ledakan instan dalam pertandingan 1 lawan 2. Ini hanya... Sejak kapan dia begitu kuat? Mereka memiliki pengalaman serupa sebelumnya ketika mereka bertarung melawan Raja Naga Akademi Monster Long Yue. Long Yue pernah menaklukkan mereka dengan kekuatan yang begitu kuat, tapi dia 2 tingkat di atas mereka pada saat itu. Di sisi lain, Tang Wulin hanya seorang master jiwa 5 cincin saat ini. Basis kultivasinya tidak sekuat milik mereka tetapi kekuatan memaksa yang menakutkan itu terasa seperti gunung yang menekan mereka. Pada saat ini, Xie dan Yue Zhenyu menyadari bahwa mereka tidak lagi setara dengan Tang Wulin. Lagi, suara berat Tang Wulin terdengar secara bersamaan. Xie dan Yue Zhenyu sudah mengenakan armor tempur mereka saat ini. Setelah napas mereka normal, mereka berdua melompat bersama-sama. Mereka adalah Shrek Seven Monsters. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak bisa bersaing? Xie melompat ke udara saat tubuhnya mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Bayangan naga emas segera muncul dari tubuhnya disertai dengan raungan naga. Cincin jiwa kelimanya bersinar terang saat dia melepaskan keterampilan jiwa kelimanya, naga ilusi cahaya. Naga ilusi muncul samar-samar di bayangan naga ilusi cahaya. Itu adalah naga ilusi bayangan. Xie menggunakan kemampuan terkuatnya, transformasi naga kembar yang telah dia pelajari sebelumnya. Yue Zhenyu mengarahkan pedang suci ke langit saat dia berteriak dengan dingin. Semburan niat mengamuk meledak dari tubuhnya secara instan sementara bayangan malaikat di belakangnya membesar secara bersamaan. Malaikat kecil jiwa rohnya muncul di atas bahunya sementara aliran pancaran keemasan yang menyilaukan melesat ke udara menerangi seluruh arena percobaan. Cahaya emas yang sangat besar terpantul dari langit di atas.
Pilar cahaya besar dengan diameter lebih dari 3 meter melahap transformasi naga kembar Xie dalam hitungan detik. Roar, roar, roar. Tindakan yang agung dan kuat dari transformasi naga kembar membawa cahaya suci yang dipancarkan dari kemarahan malaikat sambil ditemani oleh raungan naga yang gagah berani memutar seluruh arena percobaan. Dua Master Armor pertempuran satu kata meluncurkan keterampilan jiwa top grade mereka secara bersamaan. Mereka menggunakan Archangel Esurat untuk memperkuat transformasi naga kembar sedemikian rupa sehingga menjadi begitu kuat bahkan Master Armor perang dua kata tidak bisa menahannya. Namun, Tang Wulin tetap berdiri di tempat yang sama tanpa bergeming, hanya saja tatapannya menjadi lebih serius. Dia menarik napas dalam saat seluruh tubuhnya tampak membengkak dengan ritme pernapasannya. Pusaran kekuatan jiwa di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi sementara pusaran esensi darah di dadanya berputar terbalik. Lapisan cahaya putih keemasan menyelimuti seluruh tubuhnya sementara sisik naga emas muncul di kulitnya secara alami. 4 lingkaran cahaya emas mengelilingi tubuhnya. Mengaum. Esensi darah bisa dilihat melonjak di tubuh Tang Wulin ketika dia mengeluarkan raungan naga emas. Tubuhnya kabur seketika dan berubah menjadi kepala naga emas yang sangat besar dengan aura tirani yang luar biasa meledak dari tubuhnya. Sepertinya dia benar-benar telah berubah menjadi Raja Naga Emas tepat pada saat ini. Transformasi naga kembar Xie segera kabur ketika raungan naga emas terdengar. Itu akan hancur meski ditingkatkan dengan Archangel Esurat. Sementara itu, Tang Wulin mengungkapkan dirinya sekali lagi. Tangannya melingkari satu kali di sisi tubuhnya sebelum mendorong ke depan dengan sungguh-sungguh. Itu adalah naga emas melambung ke surga. Kepala naga besar yang kabur sebelumnya mengembun sekali lagi dan berubah menjadi naga raksasa emas sepanjang 30 meter yang melesat ke depan dan menabrak dengan ganas ke transformasi naga kembar. Raungan naga yang gagah berani terdengar sementara raungan naga yang berduka bergema di seluruh arena percobaan. Sekelompok orang yang menyaksikan pertempuran jauh memiliki ekspresi yang berubah. Saat itu, beberapa sosok muncul diam-diam di sisi arena percobaan, termasuk naga merah Douluo Zuoxi dan naga api Douluo Feng Wuyu. Feng Wuyu mengungkapkan keterkejutannya saat menyaksikan naga emas Tang Wulin melambung ke surga. Apakah ini naga merahmu melambung ke surga? Meskipun keterkejutan terlihat jelas di mata Zuoxi, dia membusungkan dadanya dan segera menjawab, apakah kamu terkesan? Feng Wuyu menoleh ke samping dan melirik Zuoxi ketika dia menyadari bahwa Zuoxi terlihat berbeda. Terkesan saya sebagai asteris. Itu bukan Anda, tetapi tampaknya lebih baik. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak dapat merasakan garis keturunan Anda gemetar. Dua judul Douluos yang hebat sedang gemetar saat ini karena raungan naga emas Tang Wulin dan naga emas melambung ke surga. Itu adalah ketakutan dari tulang seseorang. Tang Wulin tampil mengerikan dan tinggi di arena persidangan bahkan untuk mereka. Sementara itu, Tang Wulin tiba-tiba menghilang. Seluruh tubuhnya berubah menjadi naga emas raksasa di udara sekali lagi. Dia terbang dan tiba di tempat tabrakan dalam sekejap. Segera setelah itu, lengan kanannya terulur dan melambai di udara. Cakar naga emas membengkak di sayap dan berubah menjadi cakar naga raksasa dengan diameter lebih dari 5 meter. Bilah cahaya emas senja menonjol dari cakar naga dan menamparkan dengan tiba-tiba. Ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi hitam mirip dengan lubang hitam pada saat itu ketika cakar itu membentak ke depan. Sebuah gaya tarik yang menakutkan meledak keluar dari lubang hitam sementara dua sosok itu muncul dari inti ledakan dan diselimuti oleh cakar. Itu adalah naga emas lalat dan naga emas nirvana cakar 9 gerakan naga ilahi. Ledakan. Kedua sosok itu meledak secara bersamaan. Kali ini mereka tidak terbang ke arah yang sama tetapi berlawanan arah. Yue Zhenyu berada dalam keadaan yang sedikit lebih baik karena sayap bulunya melengkung ke dalam membungkusnya, tetapi bulunya jatuh saat dia terbang mundur. Soul Land 3 Chapter 870. Chapter 870, apakah dia sudah sangat kuat? Di sisi lain, Xie tampak nyeri. Dua luka besar memanjang dari bahu kanan ke pinggul kirinya. Armor pertempuran benar-benar putus. Meskipun armor pertempuran itu memperbaiki dirinya sendiri dengan cepat dengan mengandalkan paduan roh tingkat tertinggi, Xie telah kehilangan kapasitas bertarungnya. Dia berbaring di tanah dan tidak bisa berdiri lagi. Tang Wulin turun dari langit dan mendarat di tanah. Sebuah dengungan terdengar melawan keheningan seluruh pemandangan. Yuanen Yahui berjalan ke sisi Xie dalam sekejap dan mengangkatnya dari tanah sambil memeriksa kondisi tubuhnya. Di saat berikutnya, keterkejutan di matanya bertambah ketika dia mengangkat kepalanya. Xie tampak dalam kondisi yang buruk, tapi sebenarnya dia tidak menderita luka apapun.
Armor tempurnya jelas-jelas putus dan memperlihatkan tubuhnya di dalam. Namun, pakaiannya bahkan tidak robek, hanya garis keturunan dan kekuatan jiwanya yang disegel. Serangan Tang Wulin sebelumnya sangat kuat, namun dia mampu mengendalikan kekuatannya dengan presisi seperti itu. Itu sungguh luar biasa. Tidak ada yang akan berasumsi bahwa pukulannya tidak melukai Xie Xie. Faktanya, tubuh Xie Xie sudah akan hancur berkeping-keping seandainya dia mencurahkan semua usahanya untuk menyerang Xie Xie. Yue Zhenyu mendarat di tanah. Dia merasa tidak enak badan dengan 3 luka besar pada armor tempurnya yang rusak. Kondisinya sedikit lebih baik dari Xie Xie. Armor tempurnya terampil dalam pertahanan, jadi itu tidak sepenuhnya hancur. Dia tercengang saat mendarat di tanah. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya membeku ketika dia dihadapkan oleh cakar tamparan Tang Wulin. Dia hampir tidak bisa mengelak jadi dia hanya menahan kekuatan. Pedang sucinya sama sekali tidak berdaya karena segera dihancurkan di bawah cakar naga emas Tang Wulin yang menakutkan. Saat berikutnya, dia terlempar oleh ledakan itu. Dia takut dia akan berakhir seperti Xie Xie jika bukan karena pertahanan kekuatan penuhnya. Selain itu, dia merasa Tang Wulin tidak mengerahkan semua kekuatannya di cakarnya. Lebih penting lagi, Tang Wulin bahkan tidak mengenakan baju perangnya. Ini hanya, sejak kapan dia menjadi begitu kuat? 7 monster Shrek lainnya merasa bahwa Tang Wulin berada dalam kategori yang sama sekali berbeda saat ini. Itu baru 1 tahun dan dia hampir terlahir kembali. Dia bahkan lebih seperti naga yang menjulang ke 9 langit saat dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Bahkan Yue Zhenyu yang telah maju menjadi kaisar jiwa 6 cincin bahkan tidak memiliki kesempatan dengan Tang Wulin. Yue Zhenyu menyadari bahwa mungkin dia akan memiliki peluang jika dia menggunakan keahlian khusus pengorbanan. Namun, dia berpikir bahwa tidak ada gunanya mengambil risiko. Perbedaannya sedikit terlalu banyak, bukan? Yuanen Yehui menepuk dan mengusap tubuh Xie Xie beberapa kali sebelum Xie Xie bangun. Tubuhnya bergetar terus-menerus selama 10 detik sebelum dia kembali normal. Kamu kenapa? Yuanen Yehui bertanya dengan bingung. Xie Xie berbicara dengan senyum pahit, garis keturunan saya membatu. Golden Dragon Roar kakak laki-laki sebelumnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Garis keturunan saya segera terkikis membuat seluruh tubuh saya lesu seolah-olah saya dipenuhi timbal. Bagaimana saya bisa bertarung lagi? Kapan kakak laki-laki menjadi begitu kuat? Pada saat ini, Tang Wulin yang turun dari langit sebelumnya tampak seperti orang yang berubah. Sosoknya tidak lagi ramping dan tinggi tetapi besar. Dia muncul seperti saat mereka menghadapi Raja Naga Gunung Long Yue sebelumnya. Namun, dalam kasus ini, Long Yue tidak memiliki kecerdasan Tang Wulin. Long Yue hanya bisa sebanding dengan Tang Wulin saat ini ketika dia bertingkah liar. Tang Wulin benar-benar berubah seperti naga yang bersembunyi di perairan dalam yang melonjak ke langit. Tang Wulin melihat tangannya dan menyadari bahwa kontrol kekuatannya di setiap bagian tubuhnya terkoordinasi dengan sangat lancar dengan kekuatan spiritualnya sehingga dia dapat merasakan dan mendeteksi lawan-lawannya. Benar-benar terasa luar biasa. Terlepas dari fakta bahwa menerobos segel ke-9 Raja Naga Emas menyempurnakan kekuatan esensi darahnya, teknik sekte tubuh yang memungkinkannya untuk mengendalikan tubuh dan jiwanya memainkan peran penting juga. Sama seperti apa yang Muye sebutkan, itu sama sekali tidak berguna bahkan jika dia memiliki tubuh penuh kekuatan yang tidak dapat dia manfaatkan sepenuhnya. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin telah menguasai kemampuan untuk mengontrol pemanfaatan kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darahnya. Kedua pusaran di tubuhnya berputar dengan kecepatan tinggi untuk saling melengkapi sehingga konsumsi energinya akan segera terisi kembali. Saya akan mencoba. Ye Xinglan sudah tiba di depan Tang Wulin dalam sekejap. Tidak hanya dia tidak menunjukkan rasa takut saat dia menghadapi Tang Wulin, dia juga bersemangat untuk melawannya. Inilah tepatnya karakternya, gadis yang menyerang ke depan dalam menghadapi kesulitan apapun yang terjadi. Jalan yang ditakdirkannya adalah terus-menerus menghadapi Feng Hao Duoluo dan mencapai terobosan dengan menantang batasnya berulang kali. Sangat baik, Yuanen juga akan bergabung. Tang Wulin melambaikan tangannya pada Yuanen Yehui pada saat yang bersamaan. Tidak ada keraguan bahwa Yuanen Yehui dan Ye Xinglan lebih kuat dari Xie Xie dan Yue Zhenyu. Yuanen Yehui berdiri dan berjalan dengan langkah besar ke sisi Ye Xinglan. Su Lizhi terkejut saat mengetahui bahwa Ye Xinglan tidak keberatan sama sekali. Dia tahu dari ini bahwa dia tahu dia bukan lawan yang layak bagi Tang Wulin saat ini. Su Xiaoyan menjilat bibir merahnya saat dia berjalan ke sisi Yue Zhenyu. Dia mengumumkan, mulai. Ye Xinglan mengambil langkah ke samping, lalu dia berdiri di sana tanpa bergerak. Pencahayaan yang mengelilingi tubuhnya tiba-tiba sedikit redup.
Rasanya seolah-olah semua cahaya telah diserap oleh tubuhnya. Pedang tajam meledak dari tubuhnya yang menyebabkan perisai pelindung di sekitar arena percobaan bergetar. Namun sensasinya hanya berlangsung beberapa saat saja. Itu tidak mengganggu siapapun, tetapi itu membuat kehadiran pedang terasa lebih menakutkan. Ye Xinglan menutup matanya. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, tetapi dia berdiri di sana seolah sedang bermeditasi. Ekspresi Tang Wulin jauh lebih serius dari sebelumnya. Yuanen Yehui mengambil langkah maju dan memposisikan dirinya di depan Ye Xinglan. Sosoknya berkembang secara eksponensial untuk mengungkapkan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya. Dia mengangkat lengannya dari sisi tubuhnya saat sepasang palu raksasa muncul dari udara tipis. Palu raksasa pada awalnya dibuat oleh Tang Wulin untuk punggungnya. Palu pernah rusak ketika mereka melawan para master jiwa jahat, tetapi Yuanen Yehui menemukan pandai besi lain untuk membantunya memperbaikinya. Palu berat yang seharusnya digunakan untuk Misha tampak tidak berbobot di tangannya. Tatapan Yuanen Yehui membeku sejenak saat potongan baju perang terbalik dengan cepat dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia tampak agung tetapi pada saat yang sama mengesankan. Tang Wulin melancarkan serangan atas inisiatifnya sendiri. Dia menyentuh ujung kakinya di tanah sekali dan mengirim seluruh orangnya berlari ke depan seperti bola meriam. Saat dia melaju dengan kecepatan tinggi, lengan kanannya ditarik di punggungnya. Tinjunya terkepal saat dia bergerak di udara mengumpulkan kekuatan yang terus meningkat. Yuanen Yehui mengambil langkah maju saat dia menyerang ke depan dengan cara yang sama. Dia mengayunkan palu ganda dengan keras karena dia tidak akan berbelas kasihan karena dia memahami kekuatan Tang Wulin dengan sangat baik sekarang. Boom, keduanya bertabrakan. Bahkan dengan sepasang palu berat dan amplifikasi armor perangnya, Yuanen Yehui masih terlempar oleh pukulan Tang Wulin. Dia menghantam perisai pelindung jauh seperti Xie Xie dan Yue Zhenyu sebelumnya. Tubuh Tang Wulin membeku sesaat di udara sebelum bayangan naga emas di belakang punggungnya muncul sekali lagi. Lalat naga emas memberinya akselerasi ganda di udara saat dia menerkam langsung ke Ye Xinglan. Saat ini, Ye Xinglan bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan menyambar di belakang kepalanya. Pedang Stargot muncul tiba-tiba dengan pantulan yang berkilauan. Cahaya di area sekitarnya diserap pada saat itu. Seseorang hanya bisa melihat aliran cahaya bintang yang menyilaukan muncul dalam sekejap di dalam ruang gelap gulita. Dentang. Tang Wulin turun dari langit dan diblokir oleh pedang Ye Xinglan. Dia adalah orang pertama yang berhasil memblokir serangan Tang Wulin selama pertarungan uji coba hari ini. Di saat yang sama, armor tempurnya yang menempel di tubuhnya bergetar hebat. Sementara itu, pantulan pedangnya yang mempesona telah menyelimuti tubuh Tang Wulin. Tang Wulin menyilangkan lengannya. Dia berjalan dengan Ghost Shadow Perplexing Track sedemikian rupa sehingga kecepatannya sangat cepat. Gerakannya tampak ilusi dan berkilauan disertai serangkaian bayangan sisa. Pedang Dewa Bintang Ye Xinglan meskipun cepat terus-menerus merindukannya dan tidak bisa mengunci posisinya. Yuanen Yehui terpental ke udara jauh saat dua bola dari air Canons meledak ke arah Tang Wulin untuk mencegahnya bergerak. Secara bersamaan, dia menyelesaikan transformasi Devil Titannya. Dia memegang palu ganda di tangannya saat dia turun dari langit dan mendarat di belakang Tang Wulin untuk bergabung dengan Ye Xinglan agar menyerangnya dari depan dan belakang. Su Xiaoyan berdiri di samping Yue Zhenyu saat dia berbicara dengan lembut, "Lihatlah mereka. Sister Xinglan dan Yuanen tidak selemah kalian berdua." Yue Zhenyu memutar matanya. "Bukan karena kita lemah tapi ini salah Xie Xie. Dia ketakutan oleh raungan naga kakak laki-laki sehingga dia bahkan tidak bisa bertarung lagi. Kalau tidak, bagaimana saya bisa dikalahkan begitu buruk? Saya bahkan tidak berhasil menggunakan keterampilan jiwa ke-6 saya. Lagi pula, aku bisa terus berjuang." Soul Land 3 Chapter 871. Chapter 871, Tang Wulin yang mengerikan. Raungan. Pada saat ini, raungan naga gagah berani terdengar sekali lagi. Itu adalah raungan naga emas. Meskipun Yuanen Yehui dan Ye Xinglan tidak memiliki garis keturunan klan naga, tubuh mereka masih terguncang dengan hebat dan melambat secara bersamaan di bawah pengaruh raungan mengamuk Tang Wulin. Tang Wulin menginjak kaki kanannya di tanah dan melepaskan raungan naga emas diikuti oleh naga emas mengguncang bumi. Itu membengkokkan ruang sekitarnya. Ye Xinglan yang berdiri paling dekat dengannya terpengaruh sedemikian rupa sehingga seluruh orangnya menggigil dan segera membeku. Basis budidayanya hanya diungguli oleh Tang Wulin dalam kelompok 7 mereka. Dia berhasil melepaskan perisai pelindung di armor tempurnya yang bercahaya dengan bintik cahaya bintang saat dia merasa tidak enak badan. Karena itu, dia hanya menggigil beberapa saat sebelum dia menyelesaikannya dengan pedangnya yang kejam.
Namun, pada saat itulah 8 naga emas bergegas keluar dan terbang menuju Yuan dan Yehui. Tang Wulin memanfaatkan kesempatan itu ketika Ye Xinglan terpana untuk menghampirinya. Cakar naga emas kanannya terayun ke depan dan menghancurkan ruang tempat tangannya melewatinya. Ruang yang terfragmentasi secara alami menghasilkan kekuatan isap yang menarik Ye Xinglan. Ye Xinglan mengangkat Star God Sword-nya dan menyatukan dirinya dengan One with the Sword tanpa banyak ruang untuk bermanuver, membuat semua orang terkejut. Ding ding ding, serangkaian suara tajam terus terdengar dari tempat pedang bertemu dengan cakar. Perbedaan antara kekuatan mereka bisa dilihat sekarang. Meskipun Ye Xinglan telah menyalurkan kesadaran pedang sebaik mungkin, dia masih ditindas oleh Tang Wulin sehingga dia mundur setelah setiap tabrakan. Perbedaan antara kekuatan mereka terlalu besar. Tang Wulin berbalik dan menyapukan kaki kanannya ke tanah. Ekor naga besar itu tiba-tiba muncul dengan suara raungan naganya yang gagah berani. Itu adalah ekor waks naga emas. Tang Wulin tidak terlalu ahli dalam menjalankan tekniknya. Metodenya sederhana dan kasar. Dia membuat lawannya tunduk dengan paksa. Dia tidak berniat untuk melawan kesadaran pedangnya atau ilmu pedang. Meskipun demikian, dia menggunakan bentuk kekuatannya yang paling murni untuk menekannya. Ye Xinglan tidak berdaya jadi dia hanya bisa mengubah pedang Star God-nya menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk mundur dengan cepat. Pada akhirnya, dia masih terbunuh oleh Golden Dragon Wax Style. Ekor waks naga emas Tang Wulin mengayunkan tubuhnya secara horizontal. Dia bahkan tidak melihat Ye Xinglan mundur dari keterkejutan saat dia mengangkat lengan kanannya dan melepaskan cakar nirvana naga emas. Yue Zhenyu dan Xie Xie telah bertarung melawan Golden Dragon Nirvana Claw sebelumnya. Hanya kali ini, Yuan dan Yehui yang baru saja mengatasi guncangan naga emas di bumi akan melawannya sendirian. Cakar naga yang menakutkan dan besar jatuh dari langit dengan kekuatan isap yang bisa menghancurkan ruang. Ditambah dengan ketajaman Golden Dragon Dread Claw, itu adalah serangan terkuat di Divine Dragon Nine Moves Tang Wulin saat ini. Yuan dan Yehui tidak mungkin berubah menjadi malaikat jatuh untuk menghindari serangan itu. Cincin jiwa keenam di tubuhnya bersinar terang saat palu ganda menghantam di depannya. Dia berdiri di arena persidangan seolah-olah kakinya tertanam di tanah. Sebuah tangan raksasa, dengan diameter 10 meter, tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Tangan raksasa itu mengepal dan menahan cakar naga emas nirvana milik Tang Wulin. Yuan dan Yehui berada di level yang sama dengan Yue Zhenyu. Dia telah menerobos menjadi kaisar jiwa 6 cincin. Boom, Tang Wulin dan Yuan dan Yehui bergetar hebat pada saat bersamaan. Golden Dragon Nirvana Claw dan Titan Es Grip hancur saat mereka bertabrakan satu sama lain. Mereka serasi, namun, Yuan dan Yehui diperkuat oleh armor pertempurannya. 3 peningkatan hebat dari kekuatan Titan, Diamond Titan, dan Devil Titan, ditambah skill jiwa keenamnya. Dengan semua bala bantuan ini, dia hanya berhasil menahan serangan itu. Namun demikian, dia akhirnya berhasil memblokir serangan Tang Wulin yang paling kuat secara langsung ketika setitik cahaya bintang yang membeku muncul di belakang punggung Tang Wulin. Tang Wulin mengayunkan tangan kanannya ke belakang dengan tiba-tiba saat aliran pancaran keemasan melintasi punggungnya. Itu adalah tombak naga emasnya. Bersamaan dengan itu, armor tempur satu kata, naga, muncul di tubuhnya. Yuan dan Yehui dan Ye Xinglan bahkan lebih kuat dari Xie Xie dan Yue Zhenyu. Sulit untuk mengalahkan mereka tanpa perlengkapan perang. Cincin jiwa keenam Yuan dan Yehui tetap bersinar terang. Palu kanannya terlempar ke udara saat Titan Es Grip muncul sekali lagi untuk meraih palu raksasa itu sebelum membantingnya. Ye Xinglan yang berada di belakang Tang Wulin membeku sesaat. Cincin jiwa kelimanya bersinar saat seluruh dirinya berubah menjadi bintang yang berkedip-kedip dengan cahaya panas yang membara. Kesadaran pedang yang tangguh mengunci seluruh tubuhnya. Kedua Feng Hao Douluo mencurahkan semua upaya mereka dalam serangan mereka, dan sepertinya mereka akhirnya bisa menekan Tang Wulin. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia sepertinya memasuki keadaan khusus. Matanya menjadi sangat cerah. Saat palu raksasa hendak bersentuhan dengannya, armor perang yang menutupi seluruh tubuhnya berubah sehalus dan seterang cermin. Boom, palu raksasa itu memantul saat menghantam tubuh naga emas yang mendominasi. Tombak naga emas di tangannya menembus ke depan pada saat yang sama ketika pancaran di seluruh tubuhnya berkilauan dengan kecepatan tinggi untuk memenuhi keterampilan jiwa kelima Ye Xinglan, pedang bintang. Ding, ketika suara benturan menusuk terdengar, Xie Xie, Yue Zhenyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi semuanya meringis saat mereka menutup mata. Yue Zhenyu buru-buru membuka sayapnya untuk melindungi semua orang. Cahaya sucinya mekar dengan cerah, dan pada saat berikutnya, gelombang kejut telah tiba di tempat mereka.
Ye Xinglan mengeluarkan huf teredam. Dia memuntahkan seteguk darah segar saat dia jatuh kembali. Tang Wulin memiliki tatapan minta maaf di matanya. Dia berbalik dan menyapu tombak naga emasnya secara horizontal. Golden Dragon Wax Style menyapu lagi dan meledakkan Yuanen Yehui. Tang Wulin yang mengenakan baju perangnya memberikan kekuatan yang terasa gigih karena dia benar-benar terlalu kuat. Su Lizhi sudah berjalan ke Ye Xinglan saat dia memasukkan roti babi pemulihan ke mulutnya dengan cepat. Ye Xinglan mengonsumsi roti babi pemulihan dan mengacungkan jempol Tang Wulin. Tang Wulin bergegas dengan cepat. Maafkan aku, Xinglan. Kesadaran pedang Anda terlalu kuat. Saya tidak bisa mengendalikan diri. Ye Xinglan tersenyum dan berbicara, tidak apa-apa. Pertempuran kami membuat kami merasa tertantang. Saya tahu Anda sudah mengurangi kekuatan Anda. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menahan tombak jika bukan karena Yuanen Yehui yang membantu mengurangi sebagian dari kekuatan Anda. Memang benar bahwa Tang Wulin telah mengurangi kekuatannya sebaik yang dia bisa, tetapi kekuatan dari tubuh naga emas yang mendominasi selain kekuatannya yang terlalu kuat telah membuatnya menyakiti Ye Xinglan. Sekelompok orang berkumpul. Xie tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kakak, bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Bahkan saudari Xinglan dan Yuanen bukan tandinganmu." Tang Wulin berbicara, "Saya menjadi lebih baik dalam mengendalikan kekuatan saya, kemudian garis keturunan saya mengalami kebangkitan lebih lanjut. Sebenarnya, Anda semua tidak menyadari ketinggian saya. Jika tidak, saya tidak akan menang dengan mudah. Tentu saja, Anda adalah pengecualian." Xie terkikik, "Tidak apa-apa, aku akan berada di sisimu lain kali. Maka saya tidak akan terpengaruh. Faktanya, itu akan bermanfaat bagi saya, bukan? Saya pikir seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami berdua untuk melawan mereka berlima. Aku selalu di sisimu. Apakah kamu akan mati jika kamu mengatakan yang sebenarnya untuk sekali ini?" Yue Zhenyu bertanya dengan kesal. "Kamu bisa mencobanya." Xie berdiri di sisi Tang Wulin dengan bangga. Dia hanya menganggap otoritas Tang Wulin sebagai miliknya yang membuat mereka semua tersenyum. Namun, Tang Wulin merenung sejenak sebelum berkata, "Kita pasti bisa mencoba." "Xinglan, apakah kamu masih baik untuk pergi?" Ye Xinglan menjawab, "Saya baik-baik saja. Apakah Anda benar-benar ingin mencobanya lagi?" Pertarungan 2 lawan 5 akan berbeda dari pertarungan 1 lawan 2 sebelumnya. Meskipun Su Lizhi tidak memiliki banyak kemampuan bertarung, rotinya bagus dalam meningkatkan semua orang. Pasukan dewasa seperti Slack Seven Monsters akan mampu bekerja sama dengan luar biasa. Dengan penambahan setiap anggota, itu akan menghasilkan peningkatan kapasitas bertarung tim secara keseluruhan dengan banyak lipatan. Selain itu, ada juga keterampilan jiwa kendali Su Xiaoyan. Ye Xinglan, Yuanen Yehui, dan Yue Zhenyu adalah 3 master jiwa tipe penyerangan yang hebat. Selain itu, 2 dari mereka juga merupakan kaisar jiwa 6 cincin. Tidak mudah bagi Tang Wulin dan Xie untuk melawan mereka dengan kekuatan gabungan mereka. Tang Wulin mengangguk dengan tekad. "Kalau begitu mari kita lanjutkan. Uji coba kami terutama untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang situasi kami saat ini. Selanjutnya, kita akan membuat armor perang 2 kata. Saya berniat untuk memiliki beberapa kejutan dalam menempa armor perang 2 kata kami." Xie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kejutan apa?" Tang Wulin tersenyum, "Saya sudah mencapai terobosan." Sekelompok orang semua terkejut saat kata-kata itu keluar dari mulut mereka. "Sein pengrajin." Tang Wulin membuat wahyu itu mengangguk sambil tersenyum. Soul Land 3 Chapter 872. Chapter 872, Kemungkinan keterampilan jiwa yang disembuhkan. Kelompok itu berdiri menatap satu sama lain sementara Su Xiaoyan berteriak kaget. "Ya Lord, kakak, tolong ajak kami jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda dalam sisik besar di lain waktu. Saint Craftsman dan penempaan jiwa. Apakah itu berarti Anda sekarang dapat menempa armor perang 3 kata untuk kami?" Tang Wulin tersenyum dan berbicara, "Masih ada kekurangan. Lagi pula, saya baru saja mencapai level ini, jadi saya perlu waktu untuk menyempurnakan keterampilan saya. Selain itu, Anda tidak dapat menggunakannya bahkan jika saya mampu memalsukannya untuk Anda. Tanpa fondasi dari basis kultivasi 7 cincin dan jiwa bela diri, kita tidak mungkin menggunakan baju besi perang yang terbuat dari logam yang ditempa jiwa. Kita seharusnya tidak melampaui genggaman kita, jadi lebih baik bagi kita untuk melengkapi armor perang 2 kata kita. Namun, dengan penempaan jiwa sebagai rahasia batin kita, saya berniat menyelesaikan penempaan sekering dengan setidaknya 4 jenis logam saat saya menempa armor perang 2 kata untuk Anda semua."
Jadi, armor tempur kami akan selalu berada di atas standar rekan-rekan kami. Armor pertempuran dua kata tidak hanya memiliki sayap tetapi juga akan mampu menyembuhkan keterampilan jiwa yang tidak akan dibatasi oleh jiwa bela diri. Kalian semua perlu mempertimbangkan dengan baik. Yang terbaik adalah keterampilan jiwa menjadi sesuatu yang kita semua bisa sepakati untuk menggambarkan diri kita sendiri. Yang disebut keterampilan jiwa yang disembuhkan adalah proses menyembuhkan keterampilan jiwa melalui sirkuit inti khusus baju besi pertempuran. Kekuatan keterampilan jiwa akan terkait dengan basis kultivasi master jiwa dan baju perangnya. Secara alami, keterampilan jiwa yang disembuhkan tambahan dapat ditambahkan ke baju besi pertempuran 3 kata nanti. Misalnya, keterampilan jiwa Tanggulin dapat disembuhkan ke baju besi pertempuran Xie. Ini akan membutuhkan master jiwa yang memiliki keterampilan jiwa untuk bekerja sama dengan erat. Kakak, aku akan menyembuhkan skill cakarmu lebih awal, Xie segera berbicara tanpa ragu sedikit pun. Tanggulin tertawa sendiri. Kamu berharap, mari kita kesampingkan fakta bahwa itu adalah keterampilan jiwa garis keturunan saya, tetapi kita bahkan tidak tahu apakah kita bisa menyembuhkannya saat ini. Bahkan jika kami bisa, Anda tidak memiliki kekuatan saya dan Golden Dragon Dreadclaw. Makanya, itu tidak cocok untuk Anda. Hanya kekuatan Yuanen yang cukup kuat untuk menggunakan sebagian besar kekuatan cakar naga emas nirvana milikku di antara kalian semua, jadi Yuanen dapat mempertimbangkan itu. Tentu saja, kami masih perlu mencoba jika Anda dapat menggunakan keterampilan jiwa garis keturunan saya selama proses penyembuhan. Tanggulin melanjutkan berbicara, saya pikir masih ada peluang. Selain itu, semakin banyak jenis paduan roh yang digunakan, semakin tinggi daya dukung armor pertempuran tersebut. Mungkin juga bagi kami untuk menyembuhkan beberapa keterampilan jiwa guru kami. Kita dapat memilih apapun yang di bawah 7 cincin, tetapi yang terbaik adalah jika keterampilan jiwa dapat menyatu sempurna dengan kemampuan kita sendiri untuk mencapai hasil amplifikasi terbaik. Armor pertempuran 2 kata dan baju besi pertempuran 1 kata adalah 2 konsep yang sangat berbeda. Sebenarnya, seseorang hanya bisa dianggap sebagai master armor pertempuran sejati setelah seseorang memiliki armor pertempuran 2 kata. Tentu saja, Tanggulin dan armor pertempuran 1 kata paduan roh rekan-rekannya adalah pengecualian. Saat ini, Yue Zhenyu dan Yuanen Yehui telah menembus 6 cincin, jadi mereka benar-benar memenuhi syarat untuk fondasi baju besi pertempuran 2 kata sementara sisanya berada pada tingkat kekuatan jiwa yang sama. Sulizi sangat bersemangat karena jika dia memiliki baju besi perang 2 kata sendiri, dia hanya perlu menyembuhkan keterampilan jiwa tipe serangan yang berguna untuk membuat lompatan kualitatif dalam kekuatannya. Kemudian, dia akhirnya bisa bertarung. Baiklah, ayo bertarung sekali lagi. Dedikasikan semua usaha Anda untuk ini. Hanya dengan begitu aku bisa menentukan apa yang paling dibutuhkan armor tempurmu, Tanggulin berbicara sambil tersenyum. Meskipun itu bukan waktu yang tepat bagi mereka untuk menggunakan baju besi perang yang ditempa jiwa, Tanggulin percaya diri dalam menyelesaikan paduan roh yang ditempa dengan 4 atau bahkan 5 jenis logam dengan penempaan jiwa sebagai rahasia batin mereka. Tentu saja, dia masih perlu mempertimbangkan karakteristik dari skill jiwa yang dipilih semua orang yang ingin disembuhkan ke dalam armor pertempuran mereka selama proses penempaan paduan roh. Ini adalah keuntungan memiliki pandai besi berbakat di tim mereka dalam hal membuat armor perang. Peran seorang pandai besi sangat penting ketika sampai pada bagian proses selanjutnya. Ini akan menjadi tugas yang sangat sulit untuk menyelesaikan penempaan jiwa jika dilakukan oleh pandai besi biasa. Karena itu, penempaan jiwa sudah cukup untuk armor perang 2 kata. Namun, orang bisa membayangkan betapa bagusnya daya dukung armor pertempuran dengan skill jiwa. Banyak armor pertempuran 2 kata yang tidak dapat disembuhkan dengan skill jiwa armor pertempuran karena kualitas armor pertempuran yang lebih rendah. Zhenhua terkenal di seluruh benua karena keahliannya. Dia mendapatkan rasa hormat dari benua itu karena baju besi perang 4 kata yang sempurna akan membutuhkan dedikasi penuh dari Saint Craftsman. Itu terutama terjadi pada tahap-tahap selanjutnya pembuatan baju besi pertempuran. Jika Tanggulin menyebarkan berita bahwa dia sudah menjadi Saint Craftsman, akan mudah baginya untuk menghasilkan uang di Akademi Shrek. Feng Wuyu adalah seorang judul dulu tetapi dia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Namun, dia masih muda, jadi para master jiwa bersedia bekerja sama dengannya. Xie bergerak dengan cepat dan berdiri di sisi Tanggulin. Dia sedikit khawatir harus bertarung melawan 5 rekan lainnya. Dia berbicara dengan lembut, "Kakak, bisakah kita benar-benar melakukannya? Armor tempurku belum sembuh total. Saya khawatir saya tidak akan banyak membantu Anda." Tanggulin menatapnya dengan tidak senang.
Bisakah kamu berhenti menjadi pecundang? Yuanen sedang melihatmu. Xie terkikik. Saya yakin dengan kehadiran Anda. Kakak, mari kita merasakan dikalahkan. Yue Zhenyu mengangkat alisnya. Masih terlalu dini untuk mengatakan siapa yang akan dikalahkan. Kedua belah pihak mundur. Pertempuran 2 lawan 5. Ada perbedaan besar antara kedua belah pihak. Yuanen Yehui, Ye Xinglan, dan Yue Zhenyu berdiri di depan sementara Su Xiaoyan dan Su Lizhi berada di belakang. Mereka berlima mengenakan armor tempur mereka tanpa ragu sedikit pun. Tang Wulin sama sekali tidak mengenakan baju perangnya. Ekspresinya berubah serius saat dia menghadapi 5 rekannya. Pertempuran ini tidak akan sesantai yang sebelumnya. Su Lizhi telah mulai melantunkan mantra dan memproduksi roti yang merupakan roti kacang haus darah, roti babi tusuk, dan roti kristal perusahaan. Sepertinya dia membuat roti untuk semua orang. Tang Wulin berteriak keras, mulailah. Dia tidak bisa menunggu Su Lizhi selesai menyiapkan semua roti. Jika tidak, dia dan Xie tidak akan memiliki kesempatan. Tubuh Tang Wulin bergerak dalam sekejap dan memimpin untuk berlari ke depan. Xie juga bergerak cepat dan menghilang di belakang punggungnya. Tang Wulin bisa merasakan ada aliran energi penetrasi yang tumbuh di belakangnya saat ini. Apakah itu gaya yang mengumpulkan momentum? Kehilangan Xie sebelumnya adalah karena garis keturunannya. Xie tidak melambat sejak dia bersama Yuanen. Sebenarnya, kemampuan bertarungnya tidak sekuat yang terlihat saat ini. Sebagai rekan bertarung Tang Wulin, Xie merasa sangat berbeda dari situasi ketika dia menghadapi Tang Wulin sebelumnya karena Tang Wulin bukan lagi musuh. Dia bisa merasakan fluktuasi garis darah yang memancar dari tubuh Tang Wulin merangsang garis keturunannya. Proses memobilisasi kekuatan pengumpul momentum ternyata lebih cepat dari biasanya. Meskipun kekuatan garis keturunannya tidak mampu secara langsung meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan, garis keturunannya cukup kuat sehingga memungkinkan dia untuk menyalurkan 120% dari kekuatan biasanya. Inilah perbedaannya. Belum lagi fakta bahwa Tang Wulin juga dapat meningkatkan kemampuan mereka secara bersamaan. Bahkan ketika menghadapi 5 orang, Tang Wulin gigih. Dia mirip dengan naga raksasa yang memamerkan taringnya ke arah musuh. Saat itu, lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di jalan di depan yang harus mereka lewati. Tang Wulin terkejut saat tubuhnya bergeser secara horizontal sehingga dia bisa mengubah posisinya dalam waktu singkat. Starwheel Suckless diam. Dia akan terikat oleh Starwheel Suckless jika dia melambat bahkan sedikit. Starwheel Suckless memiliki efek melumpuhkan sehingga momentumnya akan segera berkurang. Meski begitu, momentum cepat Tang Wulin melemah karena gerakan mengelaknya. Yuanen Yehui memasukkan roti kacang haus darah ke dalam mulutnya saat dia memimpin untuk mendekati mereka. Pedang suci di tangan Yue Zhenyu mengembun sekali lagi. Dia mengangkat pedang suci tinggi saat cahaya penghakiman turun dari langit untuk menusuk Tang Wulin. Dalam pertandingan 5 lawan 2, mereka berada di atas angin sehingga metode bertarung mereka secara alami berbeda dari sebelumnya. Yuanen Yehui tidak selesai setelah mengkonsumsi 1 roti kacang haus darah. Dia membalikkan tangannya dan menangkap Feng Crystal Bun yang dilemparkan Su Lizhi menggunakan teknik senjata tersembunyi Sekte Tang. Dia memasukkannya ke dalam mulutnya saat lapisan kilau seperti kristal bersinar di tubuhnya dan segera memperkuat pertahanannya. Rantai bintang dilepaskan dan menghubungkan mereka berlima menjadi satu. Sudut bibir Tang Wulin bergerak sekali. Itu benar-benar berbeda dengan penambahan Su Xiaoyan dan Su Lizhi. Dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan menang dalam pertandingan 2 lawan 3, tetapi tidak dalam pertandingan 2 lawan 5. Sambil tersenyum, Su Xiaoyan melepaskan rantai bintang. Kemudian, dia menunjuk ke arah Tang Wulin saat dia menghindar tanpa sadar, namun tidak ada yang terjadi kali ini. Su Xiaoyan menjulurkan lidah padanya dengan senyum manis di wajahnya. Tang Wulin menyipitkan matanya. Tiba-tiba, kaki kanannya melangkah ke depan sementara lengan kanannya terulur ke belakang. Segera setelah itu, tombak naga emas berubah menjadi sambaran petir emas yang ditembakkan langsung ke Su Xiaoyan. Kekuatan Tang Wulin hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan dengan amplifikasi baju besi pertempuran dan tubuh naga emas. Tombak naga emas dilengkapi dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Ketika itu dilemparkan sebagai tombak, bahkan Soul Sage 7 cincin perlu berhati-hati.